dimension, a parallel universe, and the being took the lives of Apa kabar si Box Family? Kita lanjut serial Superman-nya. Ya, saat ini Superman menjadi tahanan pemerintah Amerika. Saat terbangun, ia sudah berada di benteng berkumpul dengan kakaknya Tal. Tal berusaha menyapa Superman dan menanyakan apa yang telah membuatnya dibawa oleh militer hingga dikurung bersamanya. Anderson dan para pengawalnya mendatangi Superman. Di depan Superman, ia menjelaskan bahwa telah diberi wewenang penuh oleh Jenderal Hard-Castle untuk menangani operasi ini. Ia mendesak Superman untuk mengatakan di mana kembarannya berada saat ini. Superman tetap tak mau memberitahukan lokasi keberadaan kembarannya. Justru ia memberi informasi untuk menyelidiki seorang wanita yang bernama Ellie Elliston. Mendengar hal itu, tak meminta adiknya untuk menceritakan semua itu kepadanya. Di peternakan, Louis mengungkapkan kekhawatiran terhadap suaminya kepada ayahnya. Jika Sam tak bisa membantunya, Louis memutuskan untuk mendatangi kantor DOD. Sam berusaha menenangkan hati putrinya. Sam akan mencoba membuat sedikit keributan hingga Jenderal Hard-Castle mau menemuinya. Jordan dan Jonathan datang ke ruang itu dan menanyakan hal sama tentang keberadaan ayahnya. Louis mencoba bijak agar mereka yang saat ini sedang bertengkar agar rukun kembali, jangan sepertinya yang sampai saat ini tak bisa akur dengan bibinya Lucy. Hari itu Lana mengemasi barang-barang milik suaminya. Sarah datang membawakan setumpuk lagu sisa barang ayahnya di rumah itu. Mengetahui hal itu, Lana meminta Sarah tak ikut memikirkan masalah mereka. Lana segera merapikan barang milik suaminya dan ditumpuk di sudut garasi. Mendadak ia melihat surat kabar dengan headline mengenai masalah keluarganya. Jordan menghampiri Sarah yang lagi duduk sendirian. Ia berusaha ikut merasakan permasalahan Sarah saat ini. Namun Sarah meragukan hal itu karena ia tahu Jordan pun lagi ada masalah dengan keluarganya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan mobil Sheriff ke sekolahan. Kendis datang kepada Jonathan dan membawakan Timor X Timor Kryptonite lebih banyak. Jonathan menolak hal itu dan ia ingin saat ini menghentikan mengkonsumsi inhaler itu. Dari arah belakang mereka masuk Sheriff dan petugas yang membawa anjing pelacak menggeledah tempat itu. Jonathan berusaha menyelamatkan Kendis dengan mengambil semua inhaler lalu dimasukkan ke dalam bajunya. Anjing pelacak langsung mengendus Jonathan yang menyembunyikan barang itu di bajunya. Lana mendatangi Louis di kantornya. Ia tak habis pikir kenapa Louis mau menayangkan berita itu di headline surat kabarnya. Louis tak bisa mengelak jika telah menerima pembayaran yang besar atas berita itu. Lalu ia memberi saran pada Lana untuk menyerang Dean dengan kebenaran di saat ia lengah. Louis juga akan menayangkan iklan kampanyenya berkala secara gratis. Tiba-tiba Louis mendapat telepon yang mengabarkan Jonathan mendapat masalah besar di sekolahan. Di benteng, Tal tetap memprovokasi Superman akan ketidakadilan yang kini diterimanya. Bersamaan itu Anderson datang ke tempat itu. Ia kembali memaksa Superman untuk menunjukkan keberadaan kembarannya. Karena Superman bersikeras, Anderson memerintahkan anak buahnya untuk memasang kryptonite ke leher Tal. Tal merasa kesakitan, tubuhnya seolah merasa dihancurkan saat ini. Sepertinya Superman tak tahan melihat hal itu. Sarah tiba di rumahnya. Lana langsung menemui putrinya dan menanyakan masalah Jonathan di sekolahan. Lana menarik nafas lega setelah tahu bahwa putrinya tak terlibat masalah inhaler itu. Ponsel Sarah selalu berbunyi setiap saat. Ternyata ayahnya selalu melakukan panggilan berkali-kali namun Sarah tak mau mengangkatnya. Lana memberi saran pada Sarah untuk membicarakan apa yang dirasakan olehnya dengan teman yang bisa dipercaya. Louis memarahi Jonathan karena menggunakan inhaler itu. Jonathan mengakui pada ibunya bahwa beberapa minggu ini ia telah mengkonsumsi obat itu. Louis yang sudah banyak masalah sejenak menenangkan hatinya. Ia meminta anak-anaknya kembali ke kamar. Saat ini ia merasa terlalu memaksa Jonathan untuk memberitahu dari mana ia mendapatkan barang itu. Superman akhirnya mengatakan sebuah koordinat yang berada di kutub utara kepada Anderson. Saat ini ia berbohong pada Anderson mengenai kembarannya itu. Tal mengingatkan pada adiknya bahwa Anderson akan kembali ketika mengetahui akan kebohongan ini. Louis bertamu ke rumah Lana. Ia meminta saran Lana bagaimana harus bersikap terhadap Jonathan. Lana memberi saran bahwa seorang ibu kadang harus mendengar apa yang dikatakan anaknya meski ia tahu bahwa mereka telah berbohong.
Seorang ibu akan senantiasa berada mendampingi anaknya dan selalu berada di sisinya. Louis menjadi sedikit tenang dan ia mulai berpikir tentang masalah Lana dengan Dean. Louis mengatakan pada Lana bahwa seorang ibu tak pantas menerima kesan negatif akan perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Jordan menghampiri Jonathan lalu mencoba memberitahu kakaknya tak pantas harus menanggung beban perbuatan yang dilakukan orang lain. Jonathan terus meyakinkan adiknya meski ia adalah saudara yang buruk baginya tapi ia akan bisa menyelesaikan masalah ini. Di benteng, Tal mencoba mengajak berunding adiknya. Ia menawarkan sedikit kerjasama dengan Superman agar bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka seperti terlibat kesalahan pahaman. Mendengar ada keributan di ruangan itu, para penjaga menghampiri ke dalam ruangan. Tal dan Superman segera beraksi dan melumpuhkan semua penjaga dalam ruangan itu. Anderson yang datang terlambat hanya bisa memandangi kepergian mereka dari tempat itu. Tal dan Superman mendatangi di mana ibu mereka tinggal. Saat melihat kembaran Superman, Tal mencibanya untuk mengajak bicara. Kembaran Superman mengatakan ia dan Tal adalah saudara kembar yang tak terpisahkan. Sampai akhirnya mereka berpisah karena istri Tal menciba membunuh Superman. Sarah meminta Aubrey datang menemuinya di restoran Victoria. Aubrey adalah teman yang telah diciumnya di perkemahan dulu. Sarah pun menceritakan semua masalah yang dialaminya sekarang ini. Aubrey kemudian menceritakan pengalamannya ketika orang tua mereka berpisah. Selama 1 tahun ia tak mau diajak bicara oleh ayahnya. Hal itu bukan membuat situasi makin baik, justru ia menjadi sangat pemarah dan begitu kesepian. Aubrey menyarankan untuk menemui ayahnya dan mengajaknya berbicara. Jordan malam itu menunggu Louis di teras rumah. Ia meminta maaf pada ibunya dan memberitahu ibunya bahwa Jonathan saat ini sedang mencoba melindungi seseorang. Louis segera masuk ke kamar Jonathan. Ia meminta Jonathan menceritakan dari awal. Jonathan menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Saat Louis menanyakan dari mana barang itu diperoleh, Jonathan masih enggan untuk mengatakannya. Kali ini Louis tak mau memaksa dan lebih bisa memakluminya. Tal memaksa kembaran Superman untuk memberitahu siapa istrinya. Mendadak ibu Superman merasakan kedatangan sesuatu. Ternyata sebuah rudal masuk dan meledak di depan mereka semua. Anderson muncul di tempat itu dan langsung menyerang Superman dengan sinar laser di matanya. Saat melihat kembaran Superman, Anderson langsung menembaknya. Sayang kembaran Superman dilindungi medan cahaya hingga tembakan itu tak berarti apa-apa. Anderson kemudian berusaha mendekati dan cahaya itu. Saat itulah Tal langsung menyergapnya. Anderson sangat kuat saat ini. Tal dihajarnya sampai jatuh. Demikian halnya dengan Superman. Ia menangkis serangan Superman dan ditendangnya Superman hingga tersungkur. Anderson lalu menembak Superman dengan peluru kryptonite. Melihat itu, tak melompat dan menghalangi tembakan hingga mengenai tubuhnya. Ibu Superman memutuskan membebaskan kembaran itu guna menghadapi Anderson. Kembaran Superman langsung menerjang Anderson keluar tempat itu. Ia lalu melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Anderson. Beruntung Anderson mampu menembak tubuh kembaran Superman. Ternyata kryptonite tak berakibat pada kembaran Superman. Superman mengkhawatirkan keadaan kakaknya. Ia segera memanggil ibunya. Menurut ibu Superman, ia harus bisa menghancurkan fragmen kryptonite yang berada di dalam organ tubuh Tal. Anderson berusaha memakai inhaler untuk menambah kekuatannya. Tapi kembaran Superman datang dan menghancurkan inhaler yang ada di genggamannya. Tiba-tiba tubuh kembaran Superman menjadi lemas terkena asap dari inhaler itu. Ia terus menghantamkan inhaler ke wajah dan tubuh kembaran Superman. Superman berhasil menghancurkan fragmen kryptonite di tubuh Tal. Kini ia membawa tubuh Tal menuju ke matahari untuk memulihkan energinya. Anderson terus menghajar kembaran Superman. Sambil sesekali menghirup inhaler, ia menghantamkan inhaler itu kepada kembaran Superman. Anderson kemudian mengunci Superman dari belakang. Dengan sekuat tenaga ia menekan cekikan pada leher kembaran Superman. Hingga akhirnya kembaran Superman pun tewas seketika. Anderson perlahan bangkit dan berjalan meninggalkan tempat itu. Superman membopong tubuh Tal dan mendekatkan pada matahari. Setelah dirasa cukup, ia membawa tubuh Tal ke bumi lagi. Superman melihat tubuh kembarannya tergeletak tak bergerak di tanah. Saat tersadar mendapati tubuhnya sudah berada di benteng kembali. Superman memberitahu Tal bahwa Anderson telah kabur. Tak lupa Superman berterima kasih pada Tal karena telah menyelamatkan nyawanya. Tal pun meminta Superman menyampaikan maaf pada putranya. Kini hubungan mereka sedikit membaik saat ini. Sam memberitahu Louis bahwa Anderson menjadi buronan Amerika saat ini.
Ia juga menyampaikan maksudnya ingin memimpin pencarian Anderson meski sudah pensiun. Sam dulu yang merekomendasikan Anderson dan ia merasa bertanggung jawab akan hal itu. Clark pulang ke rumah malam itu. Ia disambut dengan pelukan hangat Louis dan senyum Sam yang berada di sana. Wali kota Dean berbicara di depan sebagian penduduk Smallville di restoran Victoria. Ia menekankan pentingnya pemimpin yang sukses memimpin keluarga. Bagaimana mungkin seorang dijadikan pemimpin jika memimpin keluarga ia saja tak mampu? Lana datang ke tempat itu dan menyelar pembicaraan Dean. Ia mengatakan pada Dean orang macam apa yang menyerang keluarga orang lain bukan memberikan program kerja yang bermanfaat. Apakah itu yang dinamakan mengajarkan nilai-nilai keluarga, lanjut Lana sambil meninggalkan tempat itu. Sarah menemui ayahnya sepulang dari Kyle bekerja. Clark mendatangi Jonathan di kamarnya dan meminta Jonathan meminta maaf kepada kepala sekolah, pelatih Gaines, dan teman-teman sepak bolanya. Clark nantinya akan mengajak Jonathan untuk memberi nilai positif pada keluarganya. Anderson menemui Ellie Elliston malam itu di sebuah parkiran mobil. Setelah memperkenalkan diri, ia menunjukkan sebuah liontin kepadanya. Ellie mengatakan bahwa liontin itu adalah sebuah alat untuk mengubah dunia. Sekian episode kali ini, bertemu lagi di episode selanjutnya, sampai jumpa. Jangan lupa share, like, dan komennya. Semoga yang subscribe hidupnya lebih barokah dan senantiasa diberikan kesehatan, amin.